Yang kedua, tujuannya supaya wong sing maca kaya melu ngrasakne utawa nonton objek kang dideskripsikake. Tadi sudah Ibu jelaskan nggih. Jadi membuat seakan-akan pembaca itu ikut merasakan, ikut melihat secara langsung objek yang kita deskripsikan. Yang ketiga, ciri-cirine objek diterangake kanthi gamblang lan rinci. Gamblang tadi jelas ya. Jadi objek itu benar-benar kita ceritakan dengan rinci. Lanjut, ada struktur teks tanggapan deskriptif. Jadi teks tanggapan deskriptif itu pasti mempunyai struktur. Strukturnya ada 3. Yang pertama bagian kepala itu disebut dengan identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah perangan utawa bagian sing nerangake titian atau ciri-ciri barang, tondo lan sapanunggalane. Yang kedua ada klasifikasi atau definisi. Perangan utawa bagian sing monto-monto. Monto-monto itu membagi-bagi manut jinis utawa kelompoke. Yang ketiga deskripsi bagian. Perangan utawa bagian sing nerangake gegambaran sing luwih rinci. Kalau ada yang masih bingung, silakan disimak contoh selanjutnya ini. Ya, sebelumnya ini ya, Ibu ingatkan lagi, Ibu memakai sumber belajar buku Kirtia Basa. Saya yakin anak-anak semua sudah dibagikan, nggih. Silakan disimak. Di sini ada contoh teks tanggapan deskriptif Gunung Bromo. Nggih, silakan dibaca sendiri. Di buku paket ada, di sini juga saya fotokan. Lah, kita langsung masuk ke struktur biar kalian paham. Ini ada identifikasi, klasifikasi atau definisi, dan deskripsi bagian. Kita lihat yang identifikasi dulu anak-anak. Nah, di sini ukara sing mlebu ing identifikasi contohnya adalah Gunung Bromo yaiku sawijining objek wisata gunung ing Jawa Timur sing banget nengsemake tumrap para wisatawan domestik lan wisatawan saka mancanegara. Lah, kenapa dia masuk identifikasi? Karena ya tadi jadi menceritakan ciri awalnya dulu. Ibaratnya kepalanya dulu diceritakan. Gunung Bromo itu apa toh dan sebagainya. Itu masuk ke identifikasi. Kalau sudah ke klasifikasi atau definisi, contohnya adalah Gunung Bromo kinupengan segara wedi kang jembare kurang luwih 10 km persegi. Misuwur anane sunrise sing saben-saben dienteni dening para wisatawan. Jadi sudah masuk ke jenis-jenis, sudah dibagi ke kelompok-kelompoknya. Jadi lebih spesifik lagi. Oh, Gunung Bromo itu terletak di mana toh dan sebagainya. Di sekitar Gunung Bromo itu ada apa? Ciri-cirinya itu masuk ke klasifikasi atau definisi. Jadi lebih rinci lagi dari yang identifikasi. Lah, ada bagian yang lebih rinci lagi. Bagian apa itu? Deskripsi bagian. Lah, di sini nanti kamu ceritakan semua yang lebih rinci dari si Gunung Bromo. Jadi di bagian ini adalah bagian yang kita menjelaskan secara jelas dan rinci, lebih gamblang lagi, lebih lengkap lagi. Begitu ya. Kalau mungkin ada yang masih bingung, Ibu punya contoh lagi yang lebih singkat, yang mudah dipahami. Berikut ini. Ini ada cerita tentang kucing. Kucingku, aku duwe kucing jenenge Cemong. Wulune ireng putih lan coklat. Cemong iku kucing wedok sing belang telon. Cemong iku lemu, dawa lan lucu. Cemong seneng banget mangan sego lawuh iwak asin. Nalika luwe Cemong banjur nyuwara meong-meong njaluk mangan. Bagaimana mencari strukturnya? Kita lihat setelah ini. Nah, di sini sudah Ibu bagi-bagi. Mana yang masuk ke identifikasi? Ya, perkenalan pertama tentang siapa nama kucingmu. Jadi
aku duwe kucing jenenge Cemong itu masuk ke identifikasi. Klasifikasinya seperti apa ya selanjutnya? Lebih dibagi lagi, lebih spesifik tapi tidak segamblang yang deskripsi bagian. Jadi yang masuk klasifikasi ada ulune ireng, putih lan coklat, utawa belang telon. Kalau sudah masuk deskripsi bagian itu sudah ke yang lebih rinci. Jadi Cemong iku lemu dawa lan lucu, seneng imangan iwak asin dan sebagainya itu sudah masuk ke deskripsi bagian. Begitu ya anak-anak. Lanjut. Nah, ini tambahan. Jadi teks tanggapan deskriptif itu dibagi menjadi 3. Ada teks deskriptif spasial, ada teks deskriptif objektif, dan teks deskriptif subjektif. Yang spasial dulu, apa toh itu teks deskriptif spasial? Nglukisake ruang utawa panggonan. Jadi ruangan, misalnya gedung olahraga. Misal ada suatu gedung olahraga baru, lah kalian bisa menceritakan. Bangunan gedung olahraga anyar iki dibangun ing lemah 0,5 hektar. Wangune bunder kanthi amba 500 meter persegi. Cete warnane putih lan ijo dan sebagainya. Jadi menceritakan sebuah ruangan. Itu deskriptif spasial. Lanjut teks deskriptif objektif. Lah, ini hampir sama dengan spasial, tapi kalau spasial itu lebih ke ruangan ya. Kalau objektif itu bisa itu panggonan, tempat, bisa tuh orang dan sebagainya. Kanthi ndungkapake identitas, ndungkapake itu kayak menjelaskan. Contohnya kalau panggonan itu Candi Borobudur. Jadi kalian nanti menjelaskan misal Candi Borobudur mujudake sawijine situs purbakala peninggalan kerajaan Buddha ing Indonesia. Candi iki manggon ing Magelang. Candine awujud stupa sing dibangun ing pamarintahan Wangsa Syailendra. Penganut Buddha Mahayana tahun 800 Masehi dan sebagainya. Yang terakhir, tes deskriptif subjektif. Lah, ini isinya gambarake objek miturut tafsiran penulis. Jadi menurut penulis, menurut sudut pandang penulis. Misal menceritakan kahanan bumi kang sangsaya rusak. Lah, penulis mengungkapkan kenapa kok bumi itu bisa rusak. Misal ya karena hutan-hutan dibabat atau banyak yang membuang plastik sembarangan dan sebagainya, itu menurut sang penulis. Begitu ya. Jika kurang jelas silahkan diulangi dan dibaca sendiri. Lanjut teks tanggapan deskriptif. Sudah, kita masuk ke selanjutnya ya. Kalian masih nyemak buku Kirtio Basa. Di situ ada unsur basa, teks tanggapan deskriptif. Yang akan Ibu bahas di sini adalah suara jejeg dan suara miring. Satu-satu dulu ya. Suara itu apa toh? Kalian pasti sudah tahu. Suara itu vokal. Jadi vokal jejeg dan vokal miring. Suara jejeg uga diarani suara sampurna. Suara iku suara sing durung owah saka asale, jadi tetap. Kalau suara miring itu suara sing pamacane beda karo panulise, jadi sudah wis owah saka asale, sudah berubah dari tulisan asalnya. Suara atau vokal ada 5 ya, ada A, I, U, D, dan O. Nah, kita langsung masuk ke contoh anak-anak. Satu-satu dulu ya. Suara A. Nah, dalam bahasa Jawa itu suara asli A itu adalah O, nggih, dieling-eling. Suara O jejeg. Contohnya apa ya ini? Ada poso, kono, dawa, rama,
Desa, lawa, apa, widada, lara, tumata. Jadi suara o jejeg itu ya o. Bacanya o ya, itu o jejeg. Kalau miring seperti apa? Kalau miring itu tetap a. Contohnya dumadi, dadi, adol, kapal, bapak, salah, dalan, bakar dan sebagainya. Jadi kalau jejeg itu o, kalau miring a. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bapak iku migunakake swara a titik-titik lah, kalian bisa menjawab swara a miring karena bapak a. Tapi kalau ada soal misal apa ya, desa, nah itu masuknya suara a jejeg karena a-nya dibaca o. Jadi kalau suara a jejeg itu o, suara a miring a. Lanjut, suara i sama nggih. Kalau i jejeg itu bacanya tetap siji, pipi, sapi, biru, tangi, kui, iki, wedi, wiromo. Jadi i jejeg itu bacanya tetap i biasa. Kalau i miring itu tulisannya itu i tapi membacanya itu seperti e. Contohnya manis, tulisannya MANIS, tapi tidak boleh membaca manis karena manis itu bahasa Indonesia. Jadi manis, i-nya itu dibaca seakan-akan e. Lah itu yang disebut suara i miring. Jadi pamacane sudah berubah dari tulisannya. Contoh lagi, jaring, guling, batik, garing, mampir, sisih, adik, kepengin. Gitu ya. Jadi suara i jejeg itu bacanya tetap i, kalau suara i miring bacanya e. Suara u sama, u jejeg membacanya tetap u. Contoh, lunga, pitu, kuku, madu, mlebu, nyuwun. Kalau suara u miring bacanya itu o. Jadi tulisannya u tapi membacanya seperti o. Contohnya sarung. Jadi sarung itu tulisannya SARUNG tapi membacanya u-nya seakan-akan o. Itu u miring. Sarung, marmut, alus, kapuk, kursi, mudun, tembung, wujud, gunung dan sebagainya. Jadi u jejeg itu u, kalau u miring o. Lanjut suara o ya, o dulu. O jejeg membacanya tetap o. Contohnya kado, loro, benjo, soto, loro. Kalau suara u miring, o-nya itu dibaca o. Misal kathok, kompor, dondong, mogok, bolong, klobot dan sebagainya. Jadi o jejeg itu o, kalau o miring itu o. Nah, yang terakhir ini yang saya anggap sulit, saya taruh di belakang, itu suara e. Karena biasanya anak-anak itu sulit membedakan suara e, karena suara e itu bunyinya lebih dari 2. Suara e itu bunyinya ada 3. Yang pertama, e jejeg dulu. E jejeg bacanya seperti apa ya? Biasa, e biasa. Jadi sate, wedang, suwe, rewang, kene, pakde, bude. Nah itu e biasa, itu e jejeg. Kalau e miring, e-nya dibaca e. Ingat ya, e miring e. Contohnya apa? Golek, mewek, kopen, elek, ember, gepeng, suwek. Beda ya. Kalau e jejeg tadi e biasa e. Kalau e miring
e. Jadi jejeg e miring e. E dan e beda ya. Beda ya. Ada satu lagi suara e. E apa? E pepet namanya. E pepet itu membacanya adalah e. Contohnya sego, sepet, lego, merem. Begitu ya. Jadi suara e ada 3. E jejeg itu e miring e, dan e pepet e. E dan e. Jadi ini yang sulit. Nanti kalau misal ada pertanyaan, semut itu menggunakan e apa? Yuk kalian lihat dulu. Oh, semut. E berarti menggunakan e pepet. Kalau ada kata ember berarti menggunakan e miring. Kalau ada kata sate e biasa berarti e jejeg. Begitu nggih anak-anak. Kalau ada yang belum mudeng silahkan dibaca lagi buku paketnya. Boleh kalian ulang-ulang lagi video ini sampai kalian benar-benar mudeng. Begitu nggih? Nah, tugasnya untuk minggu ini anak-anak, kalian sudah Ibu rangkumkan ini. Jadi belum mengerjakan. Tugasnya adalah masih mempelajari atau mendalami materi. Ya pertama, pelajari buku paket Kirtia Basa kelas 7 halaman 1 sampai 6 nggih, semua sudah punya. Yang kedua, pahami betul setiap materi dan contoh-contohnya. Jadi kalian baca sendiri contoh teks tanggapan deskriptif, dibaca strukturnya dan sebagainya. Baca berulang kali suara jejeg lan suara miring di halaman 6 sampai hafal, nggih. Tugas terstruktur mulai minggu depan berikutnya. Minggu berikutnya. Jadi tugasnya nanti minggu berikutnya. Minggu ini kalian dalami dulu materi terutama yang suara jejeg dan suara miring. Begitu nggih? Cukup sekian video dari Ibu. Mohon maaf. Dalam video ini Ibu campur menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia karena mayoritas kelas 7 ada mungkin yang belum terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Ngoten nggih? Jadi mulai belajar lagi, semangat. Kalau ada yang belum paham, putar ulang video ini, nggih? Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.